Presiden Prabowo hadiri forum bisnis di Lancaster House. BPOM kawal distribusi MBG di sekolah. Basarnas ungkap soal Smartwatch Copilot ATR Patwa 500. Ambil rumput di tepi waduk Ibu Parubaya di Mangsa Buaya. Halo selamat malam pemirsa, apa kabar? Selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, tentunya dalam program Ruang Redaksi bersama saya, Louis Ayu. Dan berikut Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan sektor maritim, tentunya dengan rencana pembangunan 1.500 kapal ikan. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan juga konsumsi protein masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan sektor maritim saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerjasama strategis, termasuk dukungan Inggris terhadap rencana Indonesia membangun 1.500 kapal ikan sebagai bagian dari investasi besar-besaran di bidang maritim. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperbaiki desa-desa nelayan, meningkatkan kualitas hidup para nelayan, serta mendorong peningkatan konsumsi protein masyarakat. Ia menekankan bahwa inisiatif ini sangat strategis karena dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor maritim. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa 3/4 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga potensi maritim sangat besar. Ia menegaskan perlunya memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, sekaligus memperkuat kerjasama internasional untuk mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kecukupan protein bagi rakyat Indonesia. Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita ingin meningkatkan konsumsi protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita, ya. Ini sangat akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita, khususnya di bidang maritim. Dan saya ingatkan, 3/4 tanah air kita itu adalah laut, ya. Dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi. Oke. Ketemu juga dengan bidang pendidikan itu terkait dengan tes muka di Inggris. Iya, mungkin baru saja. Seperti apa Pak? Ya, kita ingin mengajak kerjasama. Nanti mereka sudah banyak kerjasama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita. Ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi, ya. Jadi ya kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia. Oke? Terima kasih. Ya. Thank you. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengapresiasi kerjasama maritim antara Indonesia dan Inggris yang dinilai memberikan manfaat strategis bagi kedua negara. Kemitraan tersebut juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor maritim. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London pada Selasa 20 Januari untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Inggris.
Pertemuan tersebut difokuskan pada peluang kerjasama strategis di berbagai sektor, termasuk maritim dan pertahanan. Dalam pertemuan bilateral itu, PM Keir Starmer menyampaikan apresiasi atas kemajuan hubungan kedua negara. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesepakatan kerjasama maritim melalui Maritime Partnership Program yang disepakati pada November lalu, yang mencakup peningkatan kapasitas Angkatan Laut Indonesia, serta pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan guna mendukung ketahanan pangan. Signed, albeit virtually, at the G20, and that is measured in very many jobs which really matter. We are very pleased to go ahead with this maritime partnership. I think it will be very, very important, strategic for Indonesia. It will be, I think, a vital part of our maritime economic development. Program maritim senilai 4 miliar pound sterling yang dipimpin perusahaan pertahanan Inggris Babcock tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja di Inggris. Sementara bagi Indonesia, kemitraan ini diharapkan membuka peluang investasi di industri galangan kapal, merevitalisasi komunitas nelayan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan maritim nasional yang disambut positif oleh Presiden Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House, London, 20 Januari 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Presiden Indonesia Prabowo Subianto berada di London untuk menghadiri Forum Bisnis dan Investasi yang digelar di Lancaster House pada Selasa 20 Januari 2026. Acara ini juga diwarnai jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Dalam forum tersebut, delegasi bisnis Inggris diperkenalkan oleh British Chamber of Commerce, sementara delegasi Indonesia dipimpin Kadin. Sesi ini menjadi kesempatan strategis bagi para pelaku usaha kedua negara untuk berdiskusi, menjajaki kerjasama di bidang perdagangan, investasi, industri dan teknologi, serta membangun hubungan yang lebih erat. Acara ditutup dengan sesi foto bersama Presiden Prabowo, Wakil Perdana Menteri Inggris, dan delegasi di Grand Staircase, Lancaster House. Kehadiran Presiden dan jajaran menteri terkait menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong investasi sekaligus memperkuat posisi negara sebagai tujuan investasi strategis dan kompetitif di kancah global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan yang menemui keluarga korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di wilayah Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kehadiran Wamen KPKP untuk memberikan pendampingan langsung kepada keluarga 3 pegawai KKP yang menjadi korban dalam musibah tersebut. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menemui keluarga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP yang menjadi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 pada Minggu 18 Januari 2026 lalu. Didit menemui keluarga korban di Greater Smithers Bandara Internasional Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Didit memastikan pendampingan terhadap 3 keluarga pegawai KKP, yakni Ferry Irawan, analis kapal pengawas, Deden Mulyana, pengelola barang milik negara, dan Yoga Naufal, operator foto udara. Untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan, tidak ada yang lolos dari satupun, jadi setiap orang, setiap keluarga didampingi semua. Didit mengatakan, proses evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ia mendukung proses evakuasi korban. Didit menyebut, keluarga 3 pegawai KKP sudah lengkap berada di Makassar. Tim Disaster Victim Identification, DVI pun sudah mengambil data antemortem keluarga korban. Didit merasa prihatin atas terjadinya kecelakaan pesawat IAT ATR 42500. Ia berharap proses evakuasi cepat dilakukan. Tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan pendampingan, nggak ada yang lolos dari satupun. Jadi setiap orang, setiap keluarga didampingi semua. Terus untuk pelaksanaan kegiatan evakuasi dilaksanakan tetap. Sudah ada berapa keluarga korban yang didatangi Bapak? Keluarga korban dari KKP 3 sudah lengkap dan sudah diambil sampel dari DVI.
dan kita kawal semua itu. Tadi ngobrol apa aja Bapak izin? Ya merasa prihatin lah. Sebelumnya, tim DVI Polri melakukan pengumpulan data antemortem keluarga korban pesawat ATR 42500. Selanjutnya, akan melakukan tes postmortem. Postmortem dilakukan setelah adanya penyerahan jenazah dari Basarnas. Tes postmortem ini bisa kita lakukan nanti setelah adanya penyerahan dari tim pencari yang akan dipimpin di Basarnas. Penyerahan baik itu berupa jasad korban, tubuh korban, atau barang-barang yang lainnya. Hasil pencocokan tersebut nanti bisa menyimpulkan identitas korban. Dengan pencocokan tersebut, Polri bisa mempertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Aceh pasca banjir bandang dan tanah longsor. TNI Angkatan Darat melalui program Manunggal Air membangun ratusan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, sejumlah sumber air bersih warga di Provinsi Aceh rusak dan tercemar. Merespon kondisi tersebut, TNI Angkatan Darat melalui program Manunggal Air hadir memberikan solusi nyata dengan membangun sumur bor di daerah terdampak. Pembangunan sumur bor dilaksanakan oleh Satuan Paldam Iskandar Muda dengan total 105 titik yang tersebar di Kabupaten Pidi, Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Hingga saat ini, 76 titik sumur bor telah selesai dibangun dan sudah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan sanitasi. Adapun setiap sumur bor dilengkapi fasilitas MCK serta menggunakan sumur bor dalam dengan kedalaman 30 hingga 40 meter dan pompa submersible untuk menjamin kualitas air yang aman dan berkelanjutan. TNI Angkatan Darat terus mempercepat penyelesaian seluruh titik sumur bor sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih pasca bencana. Jihan Nabila, jurnalis Info TV melaporkan. Air kini mengucur di berbagai titik Aceh Tamiang setelah TNI AD membangun sumur bor. Kehadiran sumur ini memudahkan warga mendapatkan air bersih pasca banjir. Suara gemericik air kini terdengar di musola Dusun Sukamulia, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruwai, Aceh Tamiang. Terlihat 3 orang tengah mengambil wudhu di samping toren bertuliskan negara hadir untuk rakyat. Suasana itu terasa biasa, namun bagi warga Aceh Tamiang yang hampir 2 bulan lalu dilanda banjir, air bersih menjadi nikmat yang sangat langka. Kehadiran sumur bor baru ini merupakan hasil kerja keras TNI, warga dan relawan yang bahu-membahu menyediakan akses air bersih. Titik sumur bor di Desa Tangsi Lama hanyalah satu dari puluhan sumur yang dibangun TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda dalam kegiatan TNI Angkatan Darat Manunggal Air. Selain sumur, TNI Angkatan Darat juga membangun fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan toilet untuk meningkatkan sanitasi masyarakat. Hingga 20 Januari, puluhan sumur bor telah berdiri dan mulai dimanfaatkan warga termasuk di sekolah, musola, dan desa-desa terdampak banjir. Beberapa titik yang sudah mendapat manfaat antara lain TK Islam Terpadu Koroto Ayun, SDN 6 dan 7 Bukit Tempurung, Musola Syuhada Desa Kota Kuala Simpang, TPA Al-Fatah dan SMP 8 Karangbaru, serta Madrasah Ibtidayah Swasta Khalifah Yahya di Desa Johar. Kehadiran sumur bor ini disambut antusias oleh warga, pengurus TPA dan guru karena memudahkan akses air bersih yang sebelumnya sulit didapat pasca banjir. Tim redaksi Info TV melaporkan. Hampir 2 bulan pasca bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, ribuan warga terdampak masih harus bersabar menunggu bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Dan hingga saat ini, pemerintah masih terus melakukan validasi data penerima agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi. Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi akan rampung pada akhir Januari ini. Pemerintah belum mencairkan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Aceh dan Sumatera. Proses penyaluran masih menunggu rampungnya validasi data penerima bantuan. Meski dinilai lamban, pemerintah menegaskan bahwa proses ini harus melewati tahapan validasi yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang disalurkan sesuai dengan aturan dan kondisi real di lapangan.
Juru bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Amran dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa sore menyatakan, saat ini proses validasi masih terus berjalan. Pemerintah sangat berhati-hati dalam mencocokkan data agar tidak terjadi kesalahan input maupun data ganda. Amran menjelaskan sumber data penerima bantuan bersifat dinamis dan berasal dari usulan pemerintah daerah. Setiap data harus disahkan oleh kepala daerah dan divalidasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat. Titik kritis dalam validasi ini adalah pencocokan nomor induk kependudukan atau NIK. Hal ini menjadi syarat mutlak dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebelum BNPB melakukan pembayaran. Validasi data, karena data ini sangat penting, tidak bisa langsung diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalaupun ada tentunya di luar mekanisme bantuan yang sesuai aturan tersebut. Mungkin ada beberapa bantuan-bantuan dari masyarakat. Bantuan-bantuan lain tentunya sudah diberikan, tetapi menunggu untuk bantuan rumah rusak ini sesuai dengan data yang setelah validasi. Tadi kan target selesai validasi Januari ya Pak ya? Itu butuh waktu berapa lama sih Pak untuk nanti sampai mereka ini mulai menerima proses belajar? Secepatnya, begitu data sudah valid semuanya, ini karena memang percepatan, Satgas setiap hari mengupdate, bahkan kita berharap tidak perlu menunggu sampai akhir bulan. Apabila data sudah lengkap semua dan sudah valid, akan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu batas waktu. Bagi warga yang merasa terdampak namun belum terdata, pemerintah masih membuka peluang untuk diverifikasi selama proses validasi berlangsung. Satgas berjanji tidak akan menunggu hingga batas akhir Januari jika data sudah dinyatakan valid lebih cepat. Kini warga hanya bisa berharap birokrasi data ini segera usai agar mereka bisa kembali memiliki hunian yang layak sebelum memasuki bulan berikutnya. Pemerintah berkomitmen akan terus mengupdate perkembangan validasi data ini setiap harinya. Kita tunggu semoga pencarian bantuan dapat segera terrealisasi demi kesejahteraan masyarakat di Sumatera. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meresmikan lapangan serbaguna Serka Dedi Unadi di Markas Komando Kodam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Peresmian ini menjadi bentuk penghargaan atas jasa prajurit TNI, tentunya sekaligus upaya menyediakan sarana olahraga bagi prajurit dan juga masyarakat. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meresmikan lapangan serbaguna dengan diberi nama Serka Dedi Unadi di Mako Kodam 3 Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung pada Selasa 20 Januari 2026. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Panglima TNI. Lapangan yang sebelumnya digunakan sebagai lapangan upacara kini telah direhabilitasi menjadi lapangan hijau sintetis, dilengkapi dengan jogging track serta dapat dimanfaatkan untuk olahraga lari dan mini soccer. Fasilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi prajurit TNI, namun juga dibuka untuk masyarakat umum. Adapun penamaan Serka Dedi Unadi merupakan bentuk penghargaan terhadap prajurit Kodam Siliwangi yang dikenal memiliki dedikasi tinggi, semangat pengabdian, serta keteladanan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berharap lapangan serbaguna ini dapat memberikan manfaat luas bagi prajurit maupun masyarakat sekitar. Selain itu, lapangan ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan, kebersamaan, dan memperkuat hubungan TNI dengan rakyat. Tentu saja saya meresmikan lapangan serbaguna Dedi Unadi. Nama Dedi Unadi adalah nama seorang prajurit TNI Angkatan 60 yang dia berperang untuk keluarganya dan untuk membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia pada zamannya itu. Heroik dan kerja kerasnya diabadikan oleh Pangdam menjadi monumen lapangan serbaguna. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi yang mengapresiasi komitmen Polri dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Apresiasi ini disampaikan atas tentunya pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta pemberantasan perdagangan orang di 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia.
Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apresiasi diberikan atas komitmen Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan Direktorat PPA dan PPO di 11 Polda dan 22 Polres. Menurut Arifah, pembentukan direktorat ini menjadi bukti komitmen Polri melindungi korban dan memberikan kesempatan yang setara kepada polisi wanita untuk memimpin dan menjalankan tugas strategis. Fauzia menilai kepercayaan yang diberikan Kapolri kepada Polwan untuk memimpin Direktorat PPA dan PPO merupakan langkah penting dalam memastikan layanan yang lebih sensitif terhadap korban. Lebih lanjut, Fauzia menyatakan kehadiran Direktorat PPA dan PPO diharapkan dapat mewujudkan layanan terpadu sesuai amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua juga apresiasi karena telah memberikan kesempatan setara kepada para polwan dengan dibentuknya Ditres PPA PPO di 11 Polda dan juga 22 Satres PPA PPO di tingkat di Polres. Ini adalah sebuah komitmen bagaimana negara hadir untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Bapak Kapolri telah memberikan kepercayaan kepada Polwan untuk ditugaskan memimpin Direktorat PPA PPO dan juga di tingkat Polres. Kami berharap tentunya dengan keberadaan lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sebagaimana dari amanat Undang-Undang TPKS. Jadi kita bisa lebih memperkuat kolaborasi kita agar para korban yang mengalami kekerasan ini mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 28 perusahaan yang izin usahanya telah dicabut oleh pemerintah. Pelanggaran tersebut meliputi kegiatan dari luar wilayah izin, beroperasi di kawasan terlarang seperti hutan lindung, hingga tidak menunaikan kewajiban kepada negara termasuk pajak. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 28 perusahaan yang izin usahanya telah dicabut oleh pemerintah. Prasetyo Hadi menjelaskan perusahaan-perusahaan yang terdampak keputusan ini bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Lokasi operasional mereka tersebar di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Contoh misalnya melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan. Kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung. Kemudian juga ada yang pelanggaran itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak. Terkait kemungkinan adanya proses pidana terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Prasetyo Hadi hanya menyatakan bahwa izin usaha mereka telah dicabut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman membongkar praktik penyeludupan 1.000 ton beras ilegal yang masuk tanpa prosedur karantina dan juga kepabeanan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada 19 Januari 2026. Penanganan kasus ini akan diusut hingga ke akar jaringan, melibatkan aparat penegak hukum lintas instansi. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada Senin 19 Januari 2026 menyusul penangkapan 1.000 ton beras ilegal yang diduga diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.
Mentan menegaskan hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional, meski stok beras nasional dalam kondisi aman dan surplus. Mentan pun menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya karena berpotensi merugikan 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Pelaku-pelakunya ditindak tegas karena kenapa? Ini akan mempengaruhi petani kita, 115 juta orang seluruh Indonesia petani padi kita. Kemudian kita sudah swasembada. Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Karawang kemarin, dan di internasional di PBB bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita. Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak, stok kita banyak, ada 3 juta lebih, tetapi memasukkan hanya 1.000 ton, 200 ton, ini tidak benar. Pemerintah bersama Bea Cukai, Karantina, TNI Polri, dan aparat penegak hukum berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku kejahatan pangan demi melindungi petani dan menjaga keamanan pangan, serta memastikan swasembada beras tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR tanggapi rencana pegawai MBG jadi P3K. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Wakil Ketua DPR Daskop menghimbau para pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang diangkat menjadi ASN P3 harus bekerja dengan baik. Pernyataan itu merespon rencana Badan Gizi Nasional yang berencana mengangkat pegawai dapur makan bergizi gratis menjadi ASN P3K. Wakil Ketua DPR Dasko menekankan agar para pegawai SPG yang akan menjadi P3K harus memenuhi persyaratan dan kriteria di lapangan. Dasko pun mengimbau para pegawai SPG untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, terlebih mereka sudah direkrut langsung oleh negara. Di sisi lain, Dasko juga mengatakan selaku mitra pemerintah, Komisi 9 DPR kini juga sedang dalam tahap menyusun rekomendasi untuk perekrutan pegawai SPG yang menjadi ASN. Oleh karenanya, agar dalam sisi pemenuhan persyaratan dan kriteria di lapangan dapat terpenuhi, maka para pegawai SPG yang juga nantinya direkrut dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Ya, yang pertama juga saya baru dengar kemarin itu dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. Nah, tentunya komisi teknis yang dimaksud itu juga sudah menyusun, dalam tahapan menyusun rekomendasi untuk perekrutan pegawai yang kemudian kemarin disampaikan oleh Kepala BGN agar kemudian di sisi pemenuhan persyaratan dan kriteria di lapangan itu bisa memenuhi dan dapat kemudian yang direkrut itu bisa bekerja dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan lakukan peninjauan distribusi makan bergizi gratis di SDN Jati 05 Pagi Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Badan POM juga lakukan pengujian terhadap makanan bergizi gratis yang telah didistribusikan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai mendapatkan pengawalan ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Kepala BPOM Tarina Ikrar meninjau langsung proses pendistribusian makanan bergizi gratis di SD Negeri Jati 05 Pagi, Jakarta Timur bersama jajarannya Rabu siang.
Petugas BPOM sempat mengambil sampel makanan yang didistribusikan ke SD Negeri Jati 05 Pagi untuk diuji keamanan makanan dari kontaminasi bakteri di mobil laboratorium milik BPOM. Usai memeriksa sampel makanan, Kepala BPOM memasuki kelas dan menyapa para siswa sekolah. BPOM memberi penyuluhan serta pengawasan makanan bergizi gratis, mulai dari keamanan pengolahan makanan di dapur SPPG hingga pendistribusian ke siswa sekolah. Badan POM ini sebagai langkah konkret bahwa Badan POM akan bergerak di seluruh Indonesia ya. Sebagai contoh, pada hari ini kami melakukan kunjungan. Tadi pagi, subuh-subuh, kami sudah datang ke SPPG. Tepatnya SPPG di Aslok yang ada di Cipinang. Dan kami periksa semuanya mulai dari, karena berdasarkan Peraturan Presiden nomor 115, Badan POM ditugaskan mulai dari bahan baku, kandungan gizi, terus pelatihan, edukasi masyarakat, termasuk pengawasan dari termasuk SPPG-nya sampai ke distribusinya, dan termasuk untuk mitigasinya kalau terjadi sesuatu. Nah, dari konteks itulah yang kami lakukan, khusus sudah lakukan pelaksanaan apa yang disebut dengan di SPPG tadi. Di dapurnya sekarang kita lakukan bagaimana distribusinya, bagaimana penyajiannya, dan bagaimana sampai ke ada anak sekolah, dan bagaimana supaya anak sekolah ini tetap aman. Dan kami cek semuanya, mulai setelah didistribusi, kemudian sampai dibagikan ke anak-anak, termasuk bagaimana anak-anak itu bisa memakan. Nah, kami temukan di sini anak-anak yang ada yang fobia sama nasi, diganti lauknya menjadi kentang. Demikian juga ada yang anak-anak tadi yang alergi sama ikan atau seafood, diganti dengan ayam. Nah, jadi sampai sedetail itu. Kemudian tahapan berikutnya, selain itu juga tahapan berikutnya yaitu bagaimana sebelum makan dia harus cuci tangan secara bergantian untuk makan. Jadi prosedurnya sudah semua standar, dan oleh karena itu kami lakukan edukasi. Selain sekolahnya kita edukasi, masyarakat kita edukasi, kita juga berikan buku. BPOM juga memastikan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia telah memenuhi syarat standar keamanan pangan. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa datang dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin rapat internal Kemenko Infra pada 20 Januari 2026. Dan rapat tersebut guna menyelaraskan dan menyamakan persepsi perencanaan strategis di tahun 2026. Bersama jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, memimpin rapat internal pada Selasa pagi 20 Januari 2026. Melalui caption di sosial media Instagram @AgusYudhoyono, disampaikan bahwa fokus Kemenko Infra tetap pada penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan perumahan rakyat yang layak. Rapat tersebut pun guna menyelaraskan dan menyamakan persepsi perencanaan strategis di tahun 2026. Menko AHY menekankan bahwa setiap program harus selaras dengan asta-cita serta memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meluncurkan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak PPA serta pemberantasan perdagangan orang atau PPO di 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia. Peluncuran ini dilakukan di Markas Besar Polri sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan Direktorat PPA dan PPO di 11 Polda dan 12 Polres di seluruh Indonesia yang digelar di Mabes Polri Rabu 21 Januari 2026. Pembentukan direktorat ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih optimal, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kerap tidak berani melaporkan kasus yang dialami.
Kapolri menegaskan kehadiran Direktorat PPA dan PPO diharapkan dapat membangkitkan keberanian korban, serta mencegah terjadinya trauma berulang akibat penanganan yang tidak tepat. Kedepan Kapolri mengungkapkan bahwa Polri akan terus mendorong perluasan pembentukan Direktorat PPA dan PPO agar penanganan kasus perempuan, anak, dan perdagangan orang dapat dilaksanakan secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini kita launching 11 Polda dan 22 Polres untuk dibentuk Direktorat PPA dan PPO tingkat Polda dan Polres, dan mungkin sebentar lagi juga kita akan terus dorong sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang terkait dengan gunung es selama ini, banyaknya korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di Lamongan, tidak berani melaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO ini, semua ini kemudian bisa terlayani dengan baik. Tadi kita sampaikan bahwa selama 1 tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini bahwa pada saat melapor mereka terlindungi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Gerindra Dasko membuka suara terkait Thomas Ciwandono yang masuk dalam salah satu nama calon deputi gubernur BI. Dasko memastikan Thomas Ciwandono sudah tidak lagi masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra dan sudah mengundurkan diri sejak Desember 2025. Ketua Harian Gerindra Dasko menanggapi pengunduran diri Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang kabarnya akan digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono jika lolos dalam uji kelayakan di DPR. Dasko menjelaskan bahwa Thomas sudah mengundurkan diri dari pengurus partai per 31 Desember 2025. Selain itu, Dasko juga mengungkapkan pengusulan Thomas Ciwandono sebagai Deputi Gubernur BI merupakan usulan langsung dari Gubernur BI yang bersifat kolektif kolegial, sehingga keputusan nama-nama yang diusulkan tidak mungkin ada tanpa persetujuan beberapa pihak. Ya, yang pertama kalau soal Pak Tommy Ciwandono ya, itu kan karena ada pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur BI, lalu kemudian yang saya tahu gubernur BI kemudian mengirimkan surat kepada presiden, ada 3 nama calon pengganti deputi yang mengundurkan diri kepada presiden, dan kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Tommy Ciwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak. Kemudian per 31 Desember 2025 kemarin yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Jadi efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai, sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus, kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Dasko juga mengatakan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pati Sudewo. Atas kejadian itu, Dasko pun mengingatkan seluruh kadernya yang menjabat sebagai eksekutif maupun legislatif agar berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan.
Wakil Ketua DPR RI Dasko merespon penetapan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan oleh KPK. Dasko menegaskan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Sudewo. Meski demikian, ia dan juga jajaran Partai Gerindra menyayangkan tindakan yang dilakukan Sudewo hingga berujung pada proses hukum. Atas kejadian itu, Dasko pun mengingatkan kepada seluruh kadernya yang menjabat di tingkat eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan. Sementara itu, terkait dengan status Sudewo sebagai kader Gerindra, Dasko mengatakan bahwa partainya masih menunggu hasil rapat yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Partai. Ya, yang pertama kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK. Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas diri. Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan, dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku. Demikian. Untuk status kadernya apakah langsung dinyatakan tidak lagi menjadi kader karena terjerat kasus ini atau gimana, Pak? Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya, kita tunggu aja hasilnya. Demikian. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sepakat mendorong penguatan strategis atau kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris. Kerjasama tersebut difokuskan pada sektor maritim dan juga pendidikan. Upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Inggris kembali ditegaskan melalui pertemuan tingkat tinggi di London. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street pada 20 Januari, Selasa siang waktu setempat, dalam membahas penguatan kemitraan strategis, khususnya di bidang maritim dan pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, PM Keir Starmer menyampaikan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang pesat sejak kunjungan pertama Presiden Prabowo dan kini mencapai tahap kemitraan strategis. Ia menyoroti kemajuan kerjasama di sektor maritim melalui kesepakatan Maritime Partnership Program pada November lalu yang bertujuan meningkatkan kapasitas Angkatan Laut serta kapal nelayan Indonesia, sekaligus menyebut pendidikan sebagai agenda kerjasama berikutnya. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time. You were here, and again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back, and I'm much looking forward to our discussions. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menegaskan fokus kunjungannya ke Inggris pada penguatan kerjasama maritim dan pendidikan. Ia mengungkapkan telah bertemu dengan perusahaan pertahanan Inggris Babcock terkait kemitraan maritim, serta berdiskusi dengan Russell Group yang menaungi 24 universitas riset terkemuka di Inggris, dan menilai seluruh pertemuan tersebut berlangsung produktif. My discussions with your people and today I will have another discussion with business leaders from the UK, also with leaders from the Russell Group. Yes, you have lunch, I think. Of universities, yes. So, yes, I think it's been very productive, and I value very much our relationship, Prime Minister. Thank you very much. Thank you. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana menyampaikan perkembangan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis, serta jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi hingga 2026. Dadan mengatakan saat ini satuan pelayanan pemenuhan gizi sudah mencapai 21.000 yang melayani sebanyak 59 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas progres serta evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan, saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai sebanyak 21.000. Dengan total SPPG itu, terdapat 59 juta penerima manfaat dengan salah satunya anak-anak sekolah. Dirinya juga menyebut akan terus meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis agar dapat mencapai target dengan terus berkoordinasi bersama stakeholder terkait. Pada prinsipnya Badan Gizi menyampaikan bahwa selama 2025 kita meluncing tahun 2025 tahun tanggal 6 Januari dengan 190 SPPG dan
melayani 570.000 penerima manfaat. Di akhir 2025 tanggal 31 kita tutup dengan 19.188 SPG dan melayani 55,1 juta. Kemudian hari ini jumlah SPG sudah mencapai 21.102 SPG dan berpotensi melayani 59 juta penerima manfaat. Tadi kita mendapat banyak masukan terkait dengan peningkatan kualitas, peningkatan keamanan pangan, dan pentingnya meningkatkan koordinasi lintas kementerian, lintas lembaga, sektor, agar program makan bergizi tidak hanya mengejar target penerima manfaat, tapi juga meningkatkan kualitasnya agar yang dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat aman. Dan terutama Komisi 9 menekankan pentingnya lebih intens Badan Gizi Nasional melakukan intervensi pada kelompok ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Diketahui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dibentuk seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh pemerintah. SPPG berfungsi sebagai unit pelaksana lapangan, salah satunya dalam menyiapkan dan mengolah makanan bergizi sekaligus menjaga kualitasnya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Satgas Zidam 1 Bukit Barisan merampungkan pembangunan jembatan permanen di Sungai Mahasan di Desa Sitolubahlal atau Bahal, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara. Jembatan tersebut kini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas transportasi dan juga perekonomian warga setempat. Zeni Kodam 1 Bukit Barisan bersama Batalion Zeni Tempur 1 di Radharma merampungkan pembangunan jembatan permanen di atas Sungai Mahasan, Desa Sitolubahal. Jembatan yang dibangun memiliki konstruksi plat besi dengan panjang 8 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman sekitar 3 meter. Kehadiran jembatan ini menjadi akses penghubung penting bagi masyarakat menuju area persawahan dan perladangan. Dalam proses pembangunannya, personel Jipur 1 di Radharma bersama Koramel 25 Purbatua Cahe melaksanakan tahapan pekerjaan secara bertahap. Mulai dari pemasangan batu bronjong sebagai pondasi, pengecoran dudukan jembatan, pengecatan rangka, hingga penimbunan dan pemadatan badan jalan. Dalam keterangannya, Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan bahwa pembangunan jembatan telah rampung 100% dan sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain itu, kehadiran jembatan juga diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas pertanian, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sitolubahal. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis akan tetap berjalan selama bulan suci Ramadan mendatang. Dadan mengatakan penyaluran MBG nantinya para siswa maupun siswi tidak menyantap di sekolah, melainkan dibawa pulang dan disantap saat berbuka puasa. Program makan bergizi gratis akan tetap terus berjalan selama bulan suci Ramadan 2026 mendatang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Dadan mengatakan makan bergizi gratis akan diberikan, namun para siswa dan siswi tidak menyantap secara langsung di sekolah, melainkan dibawa pulang dan disantap saat berbuka puasa. Nantinya menu makan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan diberikan menu yang akan bertahan selama 12 jam, seperti kurma, telur rebus, buah, serta abon. Sementara itu bagi mayoritas penduduk yang non-muslim, mekanisme penyaluran MBG tidak mengalami perubahan. Ya, untuk Ramadan sama seperti tahun lalu ya. Jadi untuk daerah yang mayoritas muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah, tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama ya, tahan 12 jam. Dari mulai disiapkan sampai dia konsumsi pada saat buka. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jawa Timur sebagai epicentrum talenta digital nasional. Langkah ini diawali dengan penguatan sektor pendidikan melalui kegiatan sosialisasi program pengelolaan talenta digital nasional yang diikuti oleh 2.600 tenaga pendidik se-Jawa Timur.
Sebanyak 2.600 tenaga pendidik di Jawa Timur mengikuti sosialisasi program pengelolaan talenta digital nasional pada Selasa 20 Januari 2026 yang digelar secara hybrid di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Acara tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim untuk menciptakan SDM tenaga pendidik berkualitas dan melek digital. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa program ini akan memperkuat kemampuan digital para pendidik di daerah tersebut. Menurutnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya satuan pendidik, serta dukungan industri dan ekonomi kreatif yang berkembang, membuat Jawa Timur memiliki kapasitas kuat melahirkan talenta digital unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seragam petugas haji, identitas, pelayanan haji Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal Secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, petugas haji harus memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Sehingga keberadaan petugas haji harus selalu hadir dan mudah ditemui. Salah satunya dengan berseragam atau menggunakan rompi khusus petugas haji. Lalu seperti apa rancangan kostum petugas haji tahun ini? Dan berikut informasinya untuk Anda. Inilah kostum atau seragam yang akan dipakai oleh 1.600 petugas haji di Arab Saudi di musim haji tahun ini. Kostum sebagai identitas resmi petugas haji ini menjadi salah satu cara untuk memudahkan jamaah haji jika ingin membutuhkan bantuan maupun pelayanan lainnya. Sejumlah identitas negara terlihat jelas di seragam ini, di antara emblem lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Kementerian Haji dan Umroh di dada kiri, badge nama petugas haji di dada kanan, simbol merah putih di lengan kanan, dan identitas tulisan petugas haji Indonesia yang berada di punggung belakang seragam. Tak hanya seragam, petugas juga berikan topi komando berwarna hitam dengan emblem logo Kementerian Haji dan Umroh dan emblem rekat bertuliskan PPIH 2026 di bagian kiri. Anggota Amirul Hajj Perempuan 2023 hingga 2024, Alisa Wahid menegaskan, seragam petugas haji memiliki fungsi yang jelas bagi para jemaah haji, seperti diantaranya memberikan rasa aman dan nyaman. Seragam petugas haji Indonesia itu adalah sumber rasa aman bagi jamaah haji. Ketika jamaah haji melihat ada orang-orang dengan rompi petugas haji, dengan seragam petugas haji, maka mereka akan merasa bahwa kalau ada apa-apa pasti ada yang membantu gitu. Jadi itu sumber rasa aman. Lalu kemudian yang kedua yang jauh lebih penting, seragam itu bagi petugas haji justru untuk menjadi penegas bagi dirinya sendiri. Artinya begini, karena berdasarkan riset psikologi, memang yang namanya identitas yang melekat dengan seragam itu biasanya perilakunya langsung berubah gitu. Petugas haji sangat penting ketika dia memakai rompi, secara otomatis dia langsung seluruh tubuhnya, baik secara mental maupun secara fisik, itu berubah menjadi sosok ideal petugas haji. Jadi pakai seragam petugas haji itu penting untuk kita petugas haji, bukan hanya untuk jamaah. Dari Jakarta, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berhasil diidentifikasi. Tim DVI Polri
di mana korban kedua berjenis kelamin perempuan berhasil diidentifikasi melalui metode sidik jari secara saintifik dan juga dipastikan adalah Florencia Lolita Wibisono. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Mabes Polri telah berhasil mengidentifikasi korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Sarung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah pertama yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar Selasa pukul 22.38 WITA berhasil teridentifikasi melalui metode sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Setelah pembandingan data postmortem dan antemortem menunjukkan kecocokan sempurna, jenazah dengan kode PM62B01 dipastikan adalah Florencia Lolita Wibisono, usia 33 tahun, yang merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Berikut pengungkapan hasil identifikasi korban pesawat ATR 42500 oleh tim DVI Polri. Sebetulnya tim masih meyakini masih ada korban yang bisa diselamatkan dalam kondisi selamat. Ini tetap kita pegang teguh. Oleh karena itu seluruh anggota di lapangan, baik itu dari TNI, Polri, semua masih konsentrasi terhadap 8 korban lagi yang kemungkinan masih bisa kita temukan. Telah menerima 1 kantong jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Or A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti dan ciri medis. Untuk tim ident, ya, alhamdulillah kemarin jenazah masih dalam keadaan bagus, sehingga untuk papiler yang ada di sidik jari masih bisa terbaca, sehingga kami sudah langsung mengambil sidik jarinya, kemudian dengan alat peralatan yang kami miliki bisa langsung membaca identitas yang bersangkutan. Tetapi untuk memastikan, untuk membuktikan secara saintifik, maka kami melakukan pembandingkan, yaitu mengambil sidik jari jempol tangan kiri, dan kami melakukan pembandingan dari data pembanding. Dan sebagaimana disampaikan tadi, ini kami mengambil contoh, misalnya ini sidik jari yang kita ambil pada postmortem, kemudian kita melakukan pembandingan secara manual dengan data pembanding, maka kami bisa meyakini secara keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah Florencia Lolita Wibisono, sebagaimana disampaikan oleh Kabidokes tadi. Sebelumnya jenazah korban kedua pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar Selasa malam pukul 22.33 waktu Indonesia Tengah dan langsung diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk proses identifikasi. Korban ditemukan meninggal dunia pada Senin 19 Januari 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di kedalaman 500 meter. Meski terkendala cuaca buruk dan medan terjal, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsda Muhammad Syafi'i menjelaskan perihal deteksi langkah kaki dari smartwatch milik kopilot ATR 42500, di mana data langkah kaki yang dimaksud adalah rekaman beberapa bulan lalu milik korban selama di Yogyakarta. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meluruskan isu terkait adanya pergerakan langkah kaki yang terdeteksi dari smartwatch milik kopilot pesawat ATR 42500 Farhan Gunawan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa data tersebut merupakan bukan rekaman terbaru. Melalui bantuan Polda Sulawesi Selatan, diketahui rekaman berasal dari beberapa bulan lalu saat korban masih berada di Yogyakarta, dan hal itu pun sudah diklarifikasi pihak keluarga. Hingga saat ini Basarnas masih berusaha dengan mengerahkan pesawat Boeing
3 helikopter serta modifikasi cuaca untuk bisa menemukan korban dan berharap masih dalam kondisi selamat. 2 korban yang sudah ditemukan sekarang dalam proses evakuasi memang karena kondisi medan dan juga cuaca. Permasalahannya di 2 itu, namun dengan jumlah personil yang ada kita berupaya pada saat pesawat tidak bisa evakuasi, kita akan berupaya tetap untuk merapatkan korban ini ke punggung daripada puncak gunung Guru Saraung itu. Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja. Dan itu sudah di-clearkan tadi pagi. Dari pihak keluarga juga sudah memahami dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di-broadcast. Sebelumnya beredar di media sosial rekaman kerabat kopilot ATR 42500 Muhammad Farhan Gunawan yang mendeteksi langkah melalui smartwatch milik korban. Perihal fakta data tersebut tidak benar, Basarnas mengungkapkan sudah menyampaikan klarifikasi tersebut kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 nelayan asal Lampung Selatan terdampar di Pulau Sugama, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Mereka terdampar setelah perahu yang mereka gunakan mengalami kebocoran saat melaut di tengah cuaca buruk dan kini telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 5 anak buah kapal nelayan yang terdampar di Pulau Sugama, Lampung Timur, Lampung pada Selasa. Evakuasi berlangsung cukup sulit karena cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan menuju pulau. Beruntung saat ditemukan kelima korban dalam keadaan selamat dan harus berenang terlebih dahulu untuk dapat dievakuasi ke kapal Basarnas. Kelima nelayan ini masing-masing bernama Mukhtar, Kadir, Samsul, Saldi, dan Yalgi, warga desa Keramat, Kecamatan Bakoheni, Lampung Selatan. Kecelakaan kapal berawal ketika perahu yang mereka pakai mengalami kebocoran saat berlayar dari Bakoheni untuk melaut. Saat itu mereka langsung menyelamatkan diri ke pulau terdekat lalu menghubungi kerabat. Pengembangan operasi SAR pada hari ini, hari Selasa 20 Januari tahun 2026 terhadap kecelakaan kapal nelayan Mutiara Jaya yang karam di sekitaran Pulau Segama Kecil, Kabupaten Lampung Timur. Dengan jumlah korban sebanyak 5 orang yang merupakan warga Dusun Keramat, Lampung Selatan. Saat ini kami tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas melalui Posar Bakauheni yang didampingi oleh Ditpol Airut Polda Lampung, Satpol Airut Polres Lampung Selatan, dan juga keluarga korban. Alhamdulillah telah berhasil mengevakuasi seluruh korban dengan keadaan selamat dan selanjutnya dikembalikan ke kediaman masing-masing. Atas kejadian ini, nelayan dihimbau dapat selalu memperhatikan kondisi cuaca dan kesiapan kapal sebelum berangkat melaut. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Banjir besar yang melanda Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sementara petugas BPBD terus mendata dan juga menyalurkan bantuan untuk ribuan warga terdampak. Banjir merendam 17 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada Selasa siang, BPBD Kabupaten Pasuruan mencatat 3.455 kepala keluarga terdampak dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Winongan. Petugas BPBD mendata warga terdampak dan menyalurkan bantuan logistik ke lokasi banjir. Hingga Rabu pagi, genangan air masih bertahan dengan ketinggian antara 15 hingga 60 cm. BPBD menghimbau masyarakat Pasuruan untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. BNPB meminta warga menyiapkan tas siaga bencana, memperkuat rumah, memangkas cabang pohon yang berisiko tumbang, dan mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Rizna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Akibat remblong saat melintas di jalur atau di jalan menurun, sebuah truk pengangkut barang mengalami kecelakaan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Boulevard GDC, Pancoran Mas, Kota Depok. Beginilah kondisi sebuah truk pengangkut barang dengan plat nomor G8893WM usai mengalami kecelakaan akibat remblong.
Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses evakuasi dan melakukan pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan panjang. Kanit Laka-Lantas Polres Metro Depok Ibtu Puciono mengatakan peristiwa ini terjadi saat truk tersebut hendak melakukan putar arah di lokasi kejadian usai mengantar toren di Jalan Raya Kartini. Namun saat tiba di jalan menurun, truk tersebut mengalami remblong dan sang supir banting setir ke arah kiri jalan untuk menghindari tabrakan beruntun. Baik, teknologi terjadinya truk yang bermuatan kosong tadi habis ngantar toren di Jalan Raya Kartini, terus selesai mengantar toren dia langsung meninggalkan tempat dan akan kembali lagi muter balik ke Jakarta. Setibanya sampai di GDC di turunan ya, ternyata rem mengalami rem blong ya. Daripada membahayakan pengendara lain karena memang di dekat putaran balik, U-turn balik arah ke Citayam, akhirnya dia memberikan diri untuk langsung membanting setir ke kirinya. Sehingga alhamdulillah untuk korban nihil, pengemudi atas nama Pak Saiful mengalami luka ringan. Demikian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka pada bagian kaki kanan dan punggung. Pihak unit Laka-Lantas Polres Metro Depok pun telah berkoordinasi dengan unit Laka-Lantas Polres Jakarta Timur untuk melakukan proses evakuasi terhadap badan truk tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa pagi 20 Januari. Truk Fuso bermuatan 24 ekor sapi menabrak truk lain hingga terperosok. Supir truk dan 6 ekor sapi tewas akibat kecelakaan ini. Dan kecelakaan diduga akibat sistem pengereman truk gagal berfungsi. Kecelakaan truk terjadi sekitar pukul 5:30 WIB di jalur menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut keterangan warga, kecelakaan truk Fuso bernomor polisi BE8311PR ini akibat sistem pengereman truk gagal berfungsi. Saat itu truk melaju dari arah dalam kota menuju Pelabuhan Bakauheni hilang kendali dan menabrak truk lain bermuatan padi yang berada di depannya. Akibat benturan keras, sopir truk Fuso dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara dari total 24 ekor sapi yang diangkut, 6 ekor diantaranya mati dan sejumlah lainnya mengalami luka. Petugas terkait kemudian melakukan penanganan di tempat kejadian serta mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat akibat insiden tersebut. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pejabat regional Spanyol mengkonfirmasi sedikitnya 40 orang tewas dalam tabrakan kereta cepat yang terjadi pada Minggu malam di wilayah selatan negara itu. Kecelakaan terjadi saat bagian ekor sebuah kereta keluar dari rel, menyebabkan kereta lainnya melaju dari arah berlawanan anjlok dan tergelincir dari rel. Presiden wilayah Andalusia, Juanma Moreno, mengkonfirmasi jumlah korban tewas terbaru dalam konferensi pers pada Senin sore. Ia menyatakan upaya evakuasi dan penemuan jenazah masih berlangsung di 2 gerbong kereta yang rusak parah. Benturan keras menghempaskan gerbong depan kereta kedua keluar dari rel dan terjatuh ke bawah lereng sedalam 4 meter. Sejumlah jenazah ditemukan berjarak ratusan meter dari lokasi kejadian. Moreno menggambarkan kondisi lokasi sebagai gunungan besi terpilin dan ia menyebut masih ada kemungkinan jenazah ditemukan di dalam reruntuhan gerbong. Otoritas juga tengah menangani ratusan keluarga korban yang terpukul oleh tragedi ini. Keluarga diminta menyerahkan sampel DNA untuk membantu proses identifikasi korban. Kecelakaan terjadi pada Minggu pukul 7.45 malam saat kereta yang membawa 289 penumpang dalam perjalanan dari Malaga menuju Madrid keluar dari rel dan menabrak kereta lain dari Madrid menuju Huelva. Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente menyatakan bagian depan kereta kedua menjadi titik dampak terparah. 2 gerbong pertama kereta tersebut terlempar dari rel dan diduga menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak. Otoritas menyatakan seluruh penumpang yang selamat telah berhasil dievakuasi pada Senin dini hari. Penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan masih terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat mengamankan 3 WNA Sindikat Internasional Penyeludupan Manusia ke negara Australia. Dalam melakukan aksinya, WNA asal Tiongkok dan Thailand ini memasukkan dokumen kependudukan Republik Indonesia dengan mematok harga hingga ratusan juta rupiah.
Sebulan melakukan penyelundupan manusia ke Australia, 3 warga asing ini dibekuk petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di sebuah tempat penginapan. 2 orang WNA asal Tiongkok berinisial SS dan XS, dan seorang warga asal Thailand, PK, tak berkutik saat ditangkap. Penangkapan ketiga WNA ini berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penggunaan dokumen warga negara Indonesia seperti KTP, kartu keluarga, diduga palsu yang digunakan oleh para pelaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga WNA tersebut pun langsung diamankan petugas dari lokasi. Dari hasil pemeriksaan mendalam petugas tersebut, ternyata ketiga WNA ini merupakan sindikat internasional penyelundupan manusia (TPPM) ke negara Australia secara ilegal melalui jalur tikus di perbatasan. Para pelaku mematok harga kepada setiap korbannya yang merupakan warga negara asing asal Tiongkok sebesar 130 juta rupiah. Uang tersebut digunakan para pelaku untuk membuat KTP dan kartu keluarga warga negara Indonesia yang diduga palsu melalui LS yang merupakan WNI dengan bayaran 90 juta rupiah serta biaya perjalanan menuju Australia. Selain mencari suaka agar para korbannya yang berjumlah 5 orang WNA terbujuk untuk pergi ke Australia, modus para pelaku yakni mengiming-imingi para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian di tempat penginapan di kawasan Jakarta Barat dan didapatkan 3 orang asing berinisial SS warga negara Tiongkok berusia 37 tahun berjenis kelamin laki-laki. XS warga negara Tiongkok berusia 39 tahun berjenis kelamin laki-laki, dan PK warga negara Thailand berusia 27 tahun berjenis kelamin perempuan yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 buah paspor kebangsaan Tiongkok milik SS, 1 buah KTP elektronik warga negara Indonesia milik SS dengan identitas palsu atas nama Gunawan Santoso, serta 2 unit telepon genggam milik SS yang di dalamnya terdapat riwayat percakapan elektronik terkait dugaan pemalsuan KTP elektronik, 1 buah paspor kebangsaan Tiongkok milik XS, serta 1 buah paspor kebangsaan Thailand milik PK, serta 1 unit telepon genggam milik PK. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa SS membuat KTP elektronik dengan identitas palsu atas nama Gunawan Santoso dibantu oleh seorang perempuan warga negara Indonesia berinisial LS. Menurut pengakuan SS, dirinya membayar uang sejumlah 90 juta kepada LS untuk proses pengurusan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran. XS mengakui bahwa telah mengirim 5 warga negara asing ke Australia melalui jalur ilegal. Berdasarkan pengakuan XS, setiap warga negara asing yang dikirim ke Australia, XS menawarkan biaya sebesar 60.000 RMB atau sekitar 130 juta rupiah. Jadi untuk apa YBS ke sana? Yang pertama, YBS ini yang kami duga untuk melakukan pencarian suaka di Australia. Makanya mereka datang ke Australia dengan jalur ilegal melalui Papua. Yang kedua, apa KTP palsu diketahui? Di sini memang kita lihat ada KTP yang kami duga dipalsukan. Itu KTP dari Kabupaten Cianjur. Kita masih mendalami apakah untuk melakukan asal tidak. Kita akan komunikasikan dengan KPU setempat. Kemudian untuk yang Ainus, jumlah korban yang dibawa ke Australia itu saat ini masih dalam jumlah 5 orang, di mana 5 orang tersebut sudah berhasil ke Australia. Namun pada saat sampai ke Australia, mereka ditangkap oleh imigrasi Australia. Maka dari itu dari Australia pun ada atensi kedudukan Australia dalam tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Yang kedua, sudah berapa lama? Kasus ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dilakukan oleh pelaku tersebut, di mana mereka memberikan janji-janji kepada warga negara Cina untuk bisa diberangkatkan melalui jalur-jalur tikus, di mana mereka menjanjikan sesuatu hal yang sekiranya menguntungkan buat YBS dan juga para korban tersebut. Yang ketiga, ini terkait dari berita.com, apakah ada kaitan sendiri atau tidak, di mana pada saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut,
memang orang-orang ini memberikan iming-iming pada para korban untuk bisa datang ke Indonesia dengan dibuatkan KTP dan identitas palsu Indonesia, di mana mereka dimintakan sejumlah uang sebesar 90 juta dan akan dijanjikan bisa masuk dan mendapatkan penghidupan lebih layak di Australia. Kini ketiga WNA asal Tiongkok dan Thailand tersebut akan dideportasi ke negara asalnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga cabuli belasan murid, oknum guru ditangkap polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Pemirsa, informasi kami lanjutkan. Oknum guru sekolah dasar negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan dibekuk polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Guru Parubaya ini dibekuk pada Senin 19 Januari 2026 malam di rumahnya di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial YP atau Yayat Priyatna, usia 55 tahun, diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan pada Selasa sore mengatakan pelaku ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya beberapa jam setelah laporan diterima dari para orang tua murid. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Ciputat tanpa perlawanan lalu langsung digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan halaman media sosial milik pelaku yang berisi foto anak-anak di bawah umur dan diduga para korban perbuatan cabul pelaku. Tidak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam yang memuat dokumentasi pelaku saat melakukan aksinya kepada para korban. Polisi akan membawa barang bukti ini ke Puslapfor Polri untuk diperiksa secara detail. Kita lakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 kita sudah amankan pelaku. Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pak, saat diamankan pelaku itu posisinya lagi di mana Pak? Atau ada perlawanan kan gimana Pak? Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian Pak terkait yang fokus kepada korban-korban ini Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Kita lakukan penyitaan, kita lakukan penguncian terhadap media sosial untuk kepentingan anak. Karena banyak foto-foto anak yang kita juga belum tahu apakah ini sebagai korban pelecehan atau tidak. Namun untuk menjaga masa depan anak, kita lakukan penguncian tersebut. Sementara untuk barang bukti kita amankan 1 buah handphone dan kita juga masih dalami terhadap handphone tersebut. Karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan
terduga pelaku mendokumentasikan di handphone tersebut. Saat ini rencana kita akan membawa handphone tersebut ke Puslap 4 untuk kita dalami apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Dalam kasus ini, belasan siswa diduga menjadi korban. Para korban disebut mengalami tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian tubuh sensitif. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dan menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dinilai lamban dengan penyelidikan kepolisian terkait laporan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Puluhan warga RW 9 Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur menggelar aksi solidaritas di depan kantor Polres Metro Jakarta Timur Selasa 20 Januari 2026 siang hari. Warga meminta aparat segera memproses dugaan kasus ini karena terduga pelaku masih bebas berkeliaran sejak laporan dilayangkan pada 2021. Dengan membawa spanduk dan poster berisi desakan kepada polisi, serta gambar pelaku dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sejumlah warga RW 9 Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur menggelar aksi solidaritas di depan kantor Polres Metro Jakarta Timur Selasa 20 Januari 2026 siang. Masa aksi menyampaikan kekecewaan atas lambatnya penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Menurut warga, korban dugaan kekerasan anak di bawah umur telah melapor sejak tahun 2021 lalu. Namun hingga sekarang, belum ada pemanggilan pada terduga pelaku berinisial C. Ada 4 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. 1 orang korban telah membuat laporan, namun sampai saat ini tidak direspon oleh kepolisian. Dalam aksinya, pelaku diduga memberi iming-iming sejumlah uang kepada para korban. Tindakan tegas dari pihak kepolisian yang dilaporkan pada saat tanggal 20. Saat ini belum ada progres yang signifikan. Ini adalah aksi solidaritas dari masyarakat RW 09 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, agar polisi secara tegas bertindak secepatnya. Jangan lambat bekerjanya. Saya kira permintaan saya ini simpel saja. Karena moto mereka kan presisi. Di mana presisi mereka? Kalau mereka presisi, harusnya ketika ada laporan ada tindakan. Artinya ini hanya omong kosong kalau presisi doang. Terima kasih. Mempertanyakan kelanjutan dari laporan tanggal 20 Desember 2025. Kalau memang dari sini sudah ada tindakan, artinya sudah ada panggilan 1 kali atau 2 kali, atau berarti kan harusnya ada upaya hukum paksa. Artinya apa? Kalau sudah ada panggilan, berarti dia harus masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Nah, ini kamu melihat apa di sini udah ada panggilan atau bagaimana? Sampai saat ini kami belum tahu perkembangannya seperti apa. Seperti itu kami nanya ke korban, pelapor, ya begitu jawabannya tunggu. Jadi kami saat ini datang untuk tanya ini ke kepolisian. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera merespon dan menangani kasus ini agar terduga pelaku segera ditangkap dan tidak ada lagi anak di bawah umur yang menjadi korban selanjutnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu parubaya diserang seekor buaya saat tengah mengambil rumput di tepi waduk Persemayan, Kelurahan Karangharapan, Kota Tarakan pada Senin sore, 19 Januari 2026. Korban mengalami luka pada bagian kaki dan langsung dievakuasi ke RSUD Kota Tarakan untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang ibu parubaya diserang buaya saat tengah mengambil rumput di tepi waduk Persemayan, Kelurahan Karangharapan, Kota Tarakan pada Senin sore 19 Januari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia bagian tengah. Di saat korban yang belum diketahui identitasnya sedang mengambil rumput untuk pakan ternak sapi di sekitar waduk Persemayan. Seekor buaya tiba-tiba muncul dan menerkam kaki korban hingga korban berteriak minta tolong. Beruntung teriakan korban terdengar personil Polri bagian STM yang sedang melaksanakan kegiatan pembinaan fisik calon siswa Polri di sekitar lokasi. Petugas kemudian memberikan pertolongan dan berhasil melepaskan gigitan buaya yang diperkirakan berukuran panjang 3 meter dari kaki korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Kota Tarakan menggunakan kendaraan dinas untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat serangan tersebut, korban mengalami patah tulang pada bagian betis kanan. Hingga saat ini kondisi korban masih dalam penanganan medis.
Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kurang dari 1 menit, seorang pelaku curanmor bermasker berhasil membawa kabur sebuah motor yang terparkir di depan rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan situasi yang sepi saat sejumlah warga tengah melaksanakan sholat maghrib. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Cempaka Baru 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sepeda motor jenis Matic 150 cc yang terparkir di depan rumah warga menjadi inceran pelaku. Sadar banyaknya kamera CCTV bertebaran di lokasi, pelaku sengaja mengenakan masker agar sulit teridentifikasi. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor tersebut usai menjebol stang menggunakan kunci letter T. Aksi curanmor terjadi pada Senin petang kemarin, saat korban yang baru kembali ke Jakarta usai berlibur di kampung halaman sengaja memarkirkan kendaraannya di luar rumah untuk dipanaskan. Setelah memanasi mesin, korban kemudian melaksanakan sholat maghrib di dalam rumah, namun mendapati sepeda motor yang telah raib ketika selesai sholat. Dari pengecekan CCTV, pelaku terlihat kerap mondar-mandir dengan berboncengan sepeda motor bersama rekannya. Awal mulanya mungkin saya baru pulang dari kampung ya. Pas saya naik ke atas, ya mungkin pas saya mau mandi, mau sholat, pas turun lagi motor udah nggak ada gitu di sini. Ya saya langsung otomatis lihat CCTV. Saya lihat di CCTV dari berapa ya menit itu udah saya curiga gitu. Dia tuh udah mondar-mandir berapa kali ya. Itu maksudnya itu udah ada 2 orang. Ada dia, ada yang jalan kaki sampai muter ke belakang. Keluar dari sini juga nih dari pinggir rumah, balik terus gitu. Maka aksi itu hanya semenit. Yang mas buka-buka bongkar motor itu langsung nyala langsung gitu aja. Untuk saat ini sih saya belum proses ke polsek, belum. Berbekal kepemilikan surat kendaraan dan bukti video CCTV, korban berencana akan melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada, mengingat aksi kejahatan ini terjadi di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor juga kembali terjadi di kota Palembang, di mana seorang warga Bandung yang baru 3 bulan kos di Palembang menjadi korban pencurian setelah kendaraan miliknya mendadak raib dari dalam pagar. Aksi para pelaku juga terekam jelas oleh kamera pengawas. Pencurian tersebut terjadi di Jalan Makrayu, Lorong Kuning, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, pada Senin 19 Januari 2026. Korban kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi F4333 AAI. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat sejumlah pelaku berjumlah 3 orang melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV, pelaku sebelumnya terlihat beberapa kali mengawasi lokasi kosan korban. Setelah situasi sepi, mereka membuka pagar dan dalam hitungan detik membobol kunci kontak serta membawa kabur kendaraan korban. Aksi pencurian baru disadari korban keesokan hari saat korban hendak pergi berangkat kerja, namun kendaraan kesayangannya sudah tidak ada. Tanggal 18 tuh saya kan baru pulang dari keluar rumah, mungkin sampai rumah tuh jam 10 atau jam 11. Setelah datang sini, saya parkir motor kayak biasa di sebelah sini mungkin ya. Habis itu saya tutup pagar kayak biasa, habis itu ke dalam rumah dan kemudian tidur. Pas ketika pagi tuh saya bangun tidur ya, mau kerja gitu. Ketika dilihat tuh motornya tiba-tiba nggak ada dan helmnya tiba-tiba geletak di bawah. Rekaman tersebut kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan menjadi salah satu alat bukti dalam proses penyelidikan. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian material dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pencurian pagar terjadi di kawasan padat penduduk di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa sore 20 Januari 2026. Seorang pria terekam kamera pengawas CCTV membongkar dan membawa pintu pagar besi menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian pagar ini terjadi di Jalan Sepakat 1 Nomor 6 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada sekitar pukul 17:17 waktu Indonesia Barat.
Dalam rekaman CCTV ini pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor matic dan berhenti tepat di depan salah satu rumah warga. Tanpa ragu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung membongkar serta melepas pagar besi yang terpasang di bagian depan rumah tersebut. Aksi pencurian ini terjadi pada sore hari saat aktivitas warga di sekitar lokasi masih cukup ramai. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi kejahatan jalanan juga kembali terjadi di kota Bekasi, di mana seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja. Tepatnya pada Selasa dini hari 20 Januari 2026. Dan peristiwa ini terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati. Seorang karyawan MBG menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Selasa dini hari, 20 Januari 2026. Peristiwa terjadi di depan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati. Berdasarkan informasi yang beredar di sosial media, kejadian terjadi sekitar pukul 3:42 WIB, yaitu saat korban dalam perjalanan menuju tempat kerja. Akibat kejadian ini, sepeda motor dan tas milik korban raib dirampas pelaku. Selain mengalami kerugian material, dan korban juga sempat mengalami trauma. Kasus pembegalan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Masyarakat diimbau agar lebih waspada, khususnya saat melakukan aktivitas di jam rawan. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di Jalan Mengkudu, Lagoa Koja, Jakarta Utara pada Senin siang 19 Januari 2026. Sepeda motor jenis Honda Vario di dalam garasi rumah warga hilang dan aksi ini terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku datang ke salah satu garasi rumah warga Jalan Mengkudu, Lagoa Koja, Jakarta Utara pada Senin siang 19 Januari 2026. Pelaku datang dan mengincar sepeda motor yang terparkir. Salah satu pelaku yang terlihat mengenakan jaket ojek online mendekati motor incaran, sementara pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi sekitar. Namun aksi pencurian ini gagal setelah pemilik sepeda motor memergoki kedua pelaku. Menyadari aksinya ketahui, kedua pelaku kemudian melarikan diri dan meninggalkan lokasi tanpa sempat membawa motor incarannya. Warga diimbau agar selalu waspada dan memastikan keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di dalam maupun di luar rumah. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian handphone terjadi juga di warung di wilayah Sepatan, Sukasari, Kecamatan Rajek pada Selasa 20 Januari 2026 subuh. Pelaku beraksi pada saat kondisi hujan dan penjaga warung tidak berada di lokasi. Pencurian handphone terjadi di warung di wilayah Sepatan, Sukasari, Kecamatan Rajek, Selasa 20 Januari 2026 subuh. Handphone milik penjaga warung raib dibawa lari pencuri sekitar pukul 5:02 WIB. Pelaku memanfaatkan kondisi hujan dan situasi warung yang ditinggal penjaga. Menurut pemilik warung, saat kejadian penjaga warung pergi ke kamar mandi, namun ketika kembali HP sudah tidak berada di tempatnya. Dalam rekaman CCTV, saat warung ditinggal ke kamar mandi, seorang pria terlihat datang ke area warung dan mengambil handphone milik penjaga warung itu. Rekaman CCTV kini menjadi bukti penting untuk penelusuran dan tindak lanjut pihak terkait. Atas kejadian ini, pemilik usaha dan warga diimbau untuk tetap waspada meski di jam-jam sepi. Warga juga diingatkan untuk tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, serta memastikan area usaha terpantau kamera pengawas guna mencegah tindak kriminal serupa. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Redaksi edisi kali ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.